Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 91-93. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 91, Sandiawan, panggil saja Sandi, ujar pria tampan itu memperkenalkan diri. Duduk, Pras, pinta Sera, apa aku mengganggu? Pras merasa tidak nyaman dengan sikap Sandi yang acuh. Ah enggak kok Pras, aku sudah selesai. Apa kita langsung jalan sekarang? Tatapan Sandi tak lepas pada Sera. Hal itu tak luput dari penglihatan Pras. Ia menduga Sandi tidak suka melihat Sera pergi dengannya. Sera bangkit dari duduknya. Oke, San, aku ke kantorku dulu. Sera hanya tersenyum melihat sikap Sandi yang sepertinya enggan bicara dengannya. Kemudian Sera dan Pras melangkah menuju pintu keluar. Serani. Tiba-tiba Sandi memanggil Mia. Ada apa? Sera memutar tubuhnya. Kirim alamat kantormu. Aku akan jemput kamu nanti. Ujarnya membuat Sera dan Pras terkejut dan saling pandang. Tidak perlu, Sandi. Sera pulang bersamaku. Ada pekerjaan yang akan kami kerjakan bersama hari ini. Yuk, Sera. Sandi hanya diam sambil berkacak pinggang menatap kepergian keduanya. Entah kenapa ia seakan tidak rela melihat Sera sedang bersama pria lain. Sial, ada apa denganku? Gerutunya. Di dalam mobil menuju ke kantor, Pras mulai membuka pembicaraan. Ternyata adik tiri Arif jauh lebih tampan. Pras menoleh pada Sera sambil tersenyum. Terus kenapa memangnya? Kamu cemburu? Tanya Sera terkekeh. Kalau aku cemburu, gimana? Pras balik bertanya. Aku aja nggak cemburu tuh lihat kamu foto-foto mesra sama para penggemarmu. Sahut Sera. Pras tertawa terbahak-bahak. Ah, masa, kemarin wajahnya kok cemberut terus. Goda Pras. Apa? Sih, aku nggak kemarin itu cemburu, cuma kesal aja sama mulut para penggemarmu itu. Sera tak mau kalah. Mereka tertawa bersama-sama. Iya deh, iya. Oke, sudah sampai. Nanti tunggu aku sampai aku datang. Jangan pulang dengan siapapun kecuali denganku. Pras menurunkan Sera di lobi. Wanita itu terkikik mendengar ucapan Pras. Mereka saling melambaikan tangan saat Pras mulai melajukan kembali mobilnya menuju kantornya sendiri. Sera masuk ke kantornya, lalu menaiki lift khusus direksi menuju lantai di mana ruangannya berada. Saat keluar dari lift, meminta salah satu karyawan memanggil Dido untuk datang ke ruangannya. Sera mendengar pintu ruangannya diketuk. Masuk, ujarnya seteng berteriak. Pagi, Bu Sera. Masuk, Do. Dido melangkah masuk. Hati Sera iba melihat pakaian Dido yang tidak berganti sejak beberapa hari. Do, sorry ya, ini ada uang buat ibu dan adik-adik. Sekalian buat beli baju kerja lo beberapa setel. Tolong diterima. Dido menunduk. Hatinya nyeri menerima kebaikan Sera, wanita yang dulu pernah hampir mati olehnya. Ra, hati lo terbuat dari apa sih? Gue malu, Ra. Gua orang yang sudah bikin lo hampir mati harusnya lo bunuh aja gue, Ra. Dido menangis di depan Sera. Pria itu terus menyesali perbuatannya dulu. Udahlah, Do. Nggak usah diingat-ingat lagi. Mending lo tobat deh. Sekarang gue minta lo kerja yang benar. Buktikan pada semua orang bahwa lo memang sudah berubah. Terutama di depan Tirta. Loh, memangnya kenapa harus di depan Tirta? Tanya Dido sedikit kesal. Dengar ya, Do. Selama ini Tirta yang selalu ada di saat gue butuh seseorang. Dia yang menolong gue waktu lo sandera. Dia yang dampingi gue di saat-saat hari terakhir Arif. Dia juga yang mendampingi gue setelah melahirkan. Dan, dia juga yang mendampingi gue mengurus perusahaan dan anak-anak gue sampai sejarang. Jadi, lo tahu dong seperti apa arti seorang Tirta Prasetya di dalam hidup gue. Dido melongo mendengar penjelasan panjang lebar dari Sera. Apalah dibanding dirinya yang hanya selalu menyusahkan. Seketika pria itu sadar akan dirinya yang hanya bagaikan pungguk merindukan bulan. Ya, Ra, gue paham, sahutnya singkat. Lo harus bersyukur udah gue terima kerja di kantor ini. Jadi, gue minta lo jangan pernah mikir macam-macam, apalagi berbuat macam-macam. Ngerti, lo, tegas Sera membuat Dido lagi-lagi melongo. Sorry gue agak keras sekarang sama lo. Ini demi masa depan keluarga lo. Pikirin ibu dan adik-adik lo. Sera menatap Dido dengan serius.
Dido menghela napas panjang. Sejak dulu, Sera tidak pernah bicara setegas ini padanya. Lah maklum, Sera sudah sangat kecewa dengannya. Kini ia harus bisa membuktikan pada wanita itu bahwa ia akan berubah. Oke, silakan ke meja lo. Ingat, kita bicara santai begini kalau hanya berdua. Jika ada orang lain, siapapun itu, lo harus panggil gue Bu Sera. Dido mengangguk. Permisi Bu Sera. Dido melangkah keluar dari ruangan Sera dengan perasaan campur aduk sementara Sera merasa plong karena sudah mengeluarkan semua isi hatinya pada Dido. Lah berharap Dido bisa kembali seperti dulu. Saat belum ada dendam di hati pria itu. Bab 92, Bu Sera, ada seseorang yang mencari. Dido masuk ke ruangan Sera. Siapa? Tirta. Sera melihat arlojinya. Waktu pulang kantor masih setengah jam lagi. Biasanya Pras menjemputnya tepat waktu. Bukan, Bu. Dia bilang namanya Sandi. Apa? Sandi. Sera hampir saja terlonjak mendengar nama pria itu. Unruk apa Sandi ke sini? Bukankah tadi Pras sudah katakan bahwa dia yang akan menjemputku? Dido mengangguk. Ya sudah, suruh masuk saja ke sini. Pinta Sera dengan rasa penasaran. Untuk apa Sandi datang ke kantorku? Lah pasti minta alamat kantor ini dari Kano, batin Sera. Wah. Ternyata kantormu juga sebuah perusahaan besar. Sera sontak berdiri saat Sandi tiba-tiba saja masuk ke ruangannya. Pria itu memuji perusahaan Sera, namun raut wajahnya tetap datar dan dingin, bahkan terkesan mengejek. Entahlah, Sera sulit untuk memahami pria itu. Silakan duduk, Sandi. Kejutan banget buatku kamu datang ke sini. Sera kembali menjatuhkan tubuhnya di kursi kebesarannya. Seperti yang aku katakan tadi pagi. Aku akan menjemputku dan pulang bersamaku. Oh ya, tapi bukankah tadi Tirta sudah bilang, maaf, ada hubungan apa kamu dengan artis itu? Apa dia kekasihmu? Sera terkejut mendengar pertanyaan Sandi yang tanpa basa-basi. Aku tak menyangka, begitu cepat sekali cintamu berpaling. Bukankah Arif belum lama pergi? Sandi, aku tidak mau membahas masalah ini. Aku tidak mau ada kesalahpahaman di antara kita. Maaf. Aku keberatan jika kamu mencampuri urusan pribadiku. Sera terpaksa bersikap tegas pada Sandi. Pria itu cukup terkejut saat melihat sikap Sera yang di luar dugaannya. Mereka terdiam sejenak. Sera mengirim pesan pada Pras agar tidak usah mengantarnya pulang tanpa mengatakan alasannya. Kamu mau pulang kan? Yuk, pulang sekarang. Sera bangkit dan berdiri. Sekian detik kemudian Sandi pun bangkit dan mengikuti langkah Sera. Dido, aku pulang. Nanti tolong rapiin mejaku. Sera berlalu tanpa menunggu jawaban Dido. Asisten pribadi Sera itu pun memandang kepergian Sera dengan heran karena mendadak pulang. Karena sebenarnya masih banyak pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Namun nampaknya atasannya itu sudah tidak konsentrasi sejak pria gondrong itu datang menjemputnya. Sepanjang jalan Sera hanya diam. Sandi merasakan hal itu. Sesekali pria gondrong itu melirik pada Sera. Diam-diam ia memuji kecantikan dan sikap tegas dan mandiri dari Sera. Sial, nggak mungkin aku tertarik pada janda dua kali yang sudah punya dua anak. Gerutunya dalam hati. Namun, pesona seorang Sera memang sangat luar biasa. Hingga Sandi mengakui dalam hati bahwa ia tidak bisa mengelak. Mamanya benar, Sera wanita yang nyaris perfect. Cantik, pintar dan mandiri. Sangat jauh berbeda dengan beberapa wanita yang pernah dekat dengannya. Mereka terlalu manja, bergantung dan tidak mengerti bagaimana cara mencari uang, hanya tahu cara menghabiskan uang. Sera, sejak kapan kamu bisa mengelola perusahaan? Tiba-tiba saja Sandi bertanya. Rumah tanggaku yang pertama gagal, aku harus bisa mandiri dan memutuskan untuk mengelola sendiri perusahaan ayahku. Rumah tanggaku dengan Arif, juga mengharuskan aku mengurus semuanya sendiri, sejak Arif divonis ada tumor ganas di otaknya. Oh, begitu sahut Sandi terkesan semua itu adalah hal yang biasa. Namun sesungguhnya dalam hati ia sangat kagum dengan Sera. Andai saja di posisi itu adalah Clara, Maudy atau para wanita yang pernah dekat dengannya, mungkin mereka akan menyerah. Kita mampir sebentar, ada sesuatu yang ingin aku beli. Sera hanya diam saat tiba-tiba Sandi menghentikan mobil di depan sebuah toko pakaian pria dengan merek ternama. Yuk, turun. Bantu aku pilihkan beberapa pakaian untuk bekerja. Tanpa menjawab, Sera turun dan mengikuti Sandi masuk ke dalam toko yang mewah itu. Ini toko langganan Mama dan Papa saat kami masih tinggal di Indonesia. Oh, sahut Sera malas. Padahal sebenarnya ia juga tahu,
karena toko itu juga langganan Arif dulu setiap membeli pakaian kantor. Beberapa pelayan toko masih mengenali Sera. Sandi meminta Sera untuk memilihkan beberapa kemeja, setelan jas dan dasi. Sera tak kuasa menolak, padahal sejak tadi hatinya sudah gelisah. Yang ada dalam pikirannya saat ini hanyalah Pras. Pria itu sama sekali tak membalas pesannya. La juga teringat ucapan Mama Selin semalam saat menghubunginya. Titip Sandi ya, Sera sayang. Kalian akur-akur, ya. Mama tahu sifat Sandi jauh berbeda dengan Arif. Tapi sebenarnya Sandi juga baik dan penyayang, loh. Cukup lama ibu mertuanya itu berbincang lewat ponselnya semalam. Yang ini cocoknya pakai jas warna apa? Sera tersentak saat tiba-tiba wajah Sandi ada tepat di hadapannya. Jarak wajah mereka sangat dekat. Sera sontak hendak melangkah mundur, namun ternyata di belakangnya ada seorang anak balita sedang berjalan hingga ada yang meneriakinya. Awas, Bu, di belakangnya ada anak kecil. Secepat kilat Sandi menarik tubuh Sera agar tak bertubrukan dengan balita itu. Sera kembali terkejut karena tiba-tiba Sandi membawa tubuhnya ke dalam pelukan pria itu. Kejadian yang begitu cepat itu membuat Sera tak bisa mengelak. Sandi yang menunduk, menghirup aroma wangi dari hijab Sera yang berada tepat di dadanya. Walau hanya beberapa detik, Sandi merasakan debaran yang begitu hebat di dadanya. Sera langsung menarik diri dan melangkah sedikit menjauh dari Sandi. Maaf. Satu kata yang keluar dari mulut pria gondrong itu. Sera buru-buru merapikan hijabnya. Suasana pun menjadi canggung. Jas warna abu atau hitam saja? Sera menjawab pertanyaan Sandi tadi. Oke, makasih. Tunggu, aku mau ke kasir dulu. Oh, ya, sayang di sini tidak ada pakaian. Wanita, kapan-kapan kita ke toko lain, ujarnya sebelum meninggalkan Sera. Wanita cantik itu tak mengerti maksud ucapan Sandi. Perlahan ia melangkah menuju pintu keluar. Diam-diam Sandi terus memperhatikan Sera. Syukurlah, Bu Sera sekarang sudah punya pendamping lagi. Selamat ya, Pak, ucap kasir toko itu sambil tersenyum. Sandi sempat ternganga, namun setelahnya ia hanya tersenyum pada kasir itu. Setelah mengucapkan terima kasih, Sandi menyusul Sera yang sudah keluar dari toko. Sejak tadi ia melihat Sera berkali-kali membuka ponselnya dengan wajah gelisah. Dia pasti gelisah karena pria bule itu. Sandi bergumam geram. Mereka masuk ke dalam mobil masih dengan rasa canggung. Sepanjang perjalanan pun mereka tak banyak bicara. Sera masih merasa gugup karena kejadian tadi. Setelah setengah jam perjalanan, mereka sampai di rumah. Sera hampir terlonjak saat pintu gerbang rumahnya terbuka. Ada mobil Pras terparkir di halamannya. La pun segera turun dari mobil. Sera tercengang saat melihat Pras di teras sedang menggendong pangeran. Putranya itu sedang terkikik geli bercanda dengan pria itu. Sementara Giska ikut tertawa dan menggoda adiknya. Mereka bertiga nampak sangat akrab berserenda gurau. Bahkan tidak menyadari kehadiran Sera dan Sandi. Pemandangan itu tak luput dari pandangan Sandi. Entah kenapa hatinya memanas melihat Pras sangat dekat dengan anak-anak Sera. Bukankah seharusnya dia sebagai om mereka yang lebih dekat dengan keponakannya? Sejak kapan dia di sini? Gumam pria gondrong itu. Bab 93. Pras menoleh saat mendengar suara Sera. Lalu matanya beralih pada Sandi yang melangkah santai di belakang Sera. Sudah lama, tanya Sera sambil hendak meraih pangeran dari gendongan Pras. Masuk dulu sana, bersih-bersih dulu. Sepertinya pangeran haus. Cegah Pras yang tetap terus menggendong pangeran. Sera menurut, kemudian langsung masuk ke dalam rumahnya. Sandi berjalan menuju paviliun melewati Pras. Sebenarnya ia ingin sekali mendekatkan diri pada anak-anak Sera. Namun ia ragu, sejak dulu ia tidak pernah suka dengan anak kecil. Namun ia melihat Giska yang sudah cukup besar dan cantik. Mungkin suatu saat ia akan mulai mendekati gadis itu. Jadi kamu yang jemput Sera? Tanya Pras saat Sandi tepat lewat di hadapannya. Kenapa memangnya? Bukankah aku satu rumah dengannya? Jadi, wajar dong kalau aku pulang bareng dia. Sandi menjawab dengan nada menantang. Pras hanya mendengkus kesal. Ia mencoba meredam emosinya, karena saat ini ada pangeran dan Giska bersamanya. Pras menatap geram pada Sandi yang masuk ke paviliun. La merasa kedatangan adik tiri Arif itu punya maksud tertentu yang ia belum ketahui. Aku harus bisa melindungi Sera setiap saat. Aku harus menikahi Sera secepatnya. Aku tak peduli jika ia belum mencintaiku. Bukankah cinta itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu?
Beberapa menit kemudian Sera kembali dan sudah berganti pakaian. Hai anak bunda, Sera mencium Giska, lalu mencium pangeran yang masih dalam gendongan Pras. Satu lagi, kok nggak dicium, bunda? Tanya Pras sambil menyodorkan pipinya ke wajah Sera. Sontak Giska tertawa terbahak-bahak. Sera melotot pada Pras. Rasain om bule diomelin sama bunda. Hahaha, mereka tertawa bersama, termasuk pangeran yang belum mengerti apa-apa. Bayi yang sudah berusia 7 bulan itu tertawa terbahak-bahak, hingga membuat Pras semakin gemas. Diam-diam Sandi yang mendengar suara tawa mereka, mengintip dari balik tirai pavilion. Napasnya sesak menahan sebuah rasa yang ia tidak sadari. Kedua tangan Sandi mengepal erat. Sorot matanya masih menatap tajam ke arah teras. Tak lama kemudian Pras, Sera dan kedua anaknya En masuk ke dalam rumah. Pangeran haus, yuk sama bunda. Sera merayu pangeran dari gendongan Pras, namun putranya itu menolak. Pangeran tadi sudah minum susu, Bu, ujar Nina yang baru saja muncul dari dalam, sayang sekali. Kalau gitu aku ke kamar bentar ya, Pras. Ujar Sera sambil melangkah hendak ke kamarnya. Pras tersenyum. Lah tahu apa yang hendak dilakukan Sera di kamarnya, karena pangeran menolak diberi ASI langsung olehnya. Oh ya, Sera. Langkah Sera terhenti saat Pras kembali memanggilnya. Kenapa, Pras? Malam ini aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Mau? Iya. Wajah Pras tampak memohon. Gimana? Iya. Sera nampak pura-pura berpikir. Please, Sera, ya udah deh. Kalau maksa. Sahut Sera tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Sera sudah rapi sebelum makan malam. Lah minta Pras makan malam dulu sebelum pergi. Sandi pun sudah duduk di salah satu kursi di meja makan. Ia heran melihat Pras yang sudah sangat terbiasa berada di rumah Sera. Semua Art pun sudah kenal baik dengannya. Setelah selesai makan, Pras memberi kode pada Sera bahwa ia hendak mengajak Sera sekarang. Sandi, maaf aku tinggal. Aku dan Pras mau keluar dulu. Ucap Sera yang bangkit berdiri. Kalian mau kemana? Tanya Sandi dingin. Pacaran. Jawab Pras asal sambil melangkah keluar. Sera terkejut mendengar ucapan Pras. Namun ia buru-buru melangkah mengikuti Pras tanpa berani melihat reaksi dan raut wajah Sandi. Ayo, Pras meraih tangan Sera dan membawa wanita itu ke mobilnya. Kita mau kemana, sih? Tanya Sera saat sudah duduk di sebelah Pras. Ada kejutan untukmu. Pras memasang sabuk pengamannya dan mulai melajukan mobilnya. Kejutan, gumam Sera. Pras melirik kaca spion dalam, untuk memastikan buket bunga azalea yang dia sembunyikan di kursi belakang, masih dalam keadaan baik-baik saja. Lah memilih warna merah, pink dan ungu dengan berbagai arti. Sejak kedatangan Sandi kemarin, Pras merasa tidak tenang. Kali ini ia tak mau gagal lagi untuk mendapatkan Sera. Bersambung.